Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Uzwa dengan akhiran NIM 16. Di sini saya akan membacakan tugas tafsir terbawi, yaitu materi ke-7, yaitu tentang Quran surat Al-Kahfi ayat 78 sampai ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholiha. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri. Zalika ta'wilu ma lam tasti' 'alaihi sabra. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dia berkata, inilah perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda, yaitu kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Baiklah, kemudian selanjutnya yaitu asbabun nuzul yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 merupakan bagian dari kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama seorang hamba soleh yang diberi ilmu oleh Allah, yaitu Khidir. Kisah ini menjelaskan tentang pentingnya kesabaran, adab menuntut ilmu, dan hikmah di balik ketetapan Allah. Ayat-ayat ini berkaitan dengan pertanyaan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad atas saran orang-orang Yahudi untuk menguji kenabian beliau. Mereka meminta Rasulullah menjelaskan kisah beberapa
peristiwa gaib, salah satunya kisah Nabi Musa dengan Khidir. Maka Allah menurunkan kisah tersebut dalam surat Al-Kahfi sebagai bukti kebenaran wahyu dan pelajaran bagi umat manusia. Pada ayat 78-82 dijelaskan akhir perjalanan Nabi Musa dengan Khidir. Setelah Nabi Musa beberapa kali bertanya dan tidak sabar terhadap tindakan Khidir, akhirnya Khidir menjelaskan hikmah dari perbuatannya, yaitu melubangi kapal, membunuh seorang anak, dan memperbaiki dinding rumah tanpa meminta upah. Kemudian ada poin-poin pendidikan dalam surat Al-Kahfi ayat 78-82, yang itu ada pendidikan kesabaran. Nabi Musa alaihissalam beberapa kali tidak mampu bersabar terhadap tindakan Khidir karena secara lahiriah tampak salah. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam menuntut ilmu itu diperlukan kesabaran dan kemampuan menahan diri sebelum memahami keseluruhan persoalan. Yang kedua ada pendidikan tawadu, yaitu rendah hati. Walaupun Nabi Musa adalah seseorang yang Rasul yang mulia, beliau tetap mau belajar kepada Khidir. Hal ini mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh sombong terhadap ilmu yang dimilikinya karena selalu ada orang lain yang lebih mengetahui dalam bidang tertentu. Yang ketiga ada pendidikan adab dalam menuntut ilmu. Dalam kisah ini terlihat pentingnya adab antara murid dan guru. Seorang penuntut ilmu harus menghormati gurunya, mendengarkan penjelasan dengan baik, dan tidak tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu sebelum memperoleh penjelasan yang lengkap. Yang keempat ada pendidikan kepedulian sosial. Khidir membantu memperbaiki dinding rumah anak yatim tanpa meminta upah. Ini menunjukkan pentingnya menolong orang lain dengan ikhlas, terutama kepada anak yatim dan orang yang lemah. Yang kelima ada pendidikan keimanan pada ilmu Allah. Ayat ini menanamkan keyakinan bahwa ilmu Allah itu sangat luas sedangkan manusia memiliki keterbatasan. Karena itu manusia harus selalu berserah diri dan percaya kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang materi 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.